Api menghanguskan sebuah bus antar kota antara provinsi di halaman parkir Terminal Terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Saat terbakar, bus dalam kondisi mesin mati dan sedang ditinggal supir. Diduga api muncul akibat korsleting AC pada bus. Menurut saksi, api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian badan bus. Bingung ya, api saya lari ke sana. Nggak tahu apa kalau kita apa saya kurang jelas mas. Pokoknya dari tengah bagian tengah. Ini dari tengah ya, kita situ. Bagian atas apa bawah? Dari atas. Dari atas. Atas tapi tengah. Yang nyalanya dulu. Dalamnya itu, dalam situ dulu. Kira-kira bagian apa tuh bang? Itu apa namanya? AC ya. Tapi Petugas damkar yang tiba membutuhkan waktu setengah jam untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Truk sembako dan barang elektronik ini terjun ke laut setelah sebelumnya oleng dan hilang kendali. Insiden ini sempat membuat penumpang kapal dan warga sekitar pelabuhan Melabuh Aceh panik. Seluruh sembako dan box barang elektronik pun hanyut tidak bisa diselamatkan. Diduga insiden ini lantaran sopir salah jalur dan gelombang tinggi. Truk tersebut salah jalur dari jembatan Peri sehingga truknya terjun ke laut. Hingga saat ini truknya sudah tidak diketahui lagi. Usai kejadian, sejumlah nelayan di sekitar pelabuhan Melabuh mencoba peruntungan mengumpulkan barang elektronik dan sembako yang tenggelam. Menurut para nelayan, mereka nekat mengambil barang yang terjun ke laut setelah mendapat izin dari pemilik truk. Dari Melabuh Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, sebuah program baru tayang di iNews setiap hari Senin hingga Jumat yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara. Ya, pemirsa, bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Rizka Amelia. Ya, pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial, Rizka. Ya, ini juga selain itu kami membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Nah, gak hanya itu, Rizka dan pemirsa, sementara itu pemirsa juga bisa melapor melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa penggunaan hashtag laporpolisi iNews. Ya, kita akan ke informasi pertama. Kita awali dulu ini Pram dan pemirsa dari seorang pria di Bogor, Jawa Barat ini menganiaya anak tirinya yang masih berusia 8 tahun dengan setrika listrik. Wah, sadis ya, tega sekali ya seorang orang tua menyiksa anak di bawah umur seperti itu. Harusnya menjaga seperti itu, pemirsa. Nah, ini warga pemirsa berhasil menggerebek rumah pelaku dan menemukan korban disekap dengan kaki dan tangan yang terikat. Warga pun melapor kepada pihak kepolisian. Tersangka yang juga ayah tiri korban langsung diamankan. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes Baruno, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, motif tersangka adalah balas dendam atas perbuatan korban kepada anak kandungnya. Mana informasinya adalah seorang anak yang disekap oleh bapaknya dan kemudian memang diketemukan kondisi anak dalam kondisi terikat tangan dan kaki. Ya, kemudian karena korban anak-anak maka kita bawa ke Polres untuk ditangani unit PPA. Kondisi sang anak gimana, Bu? Ya, jadi ada luka semacam setrika ya di tangan kanan dan kaki kanan untuk si anak ini. Namun kita masih menunggu hasil visum juga apakah ada luka lain terkait dengan penganiayaan dilakukan oleh sang ayah tirinya. Tersangka kini harus mendekam di dalam sel tahanan Polres Metro Depok. Tersangka dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Depok. Pemirsa, ada Bapak AKBP Yogen Heros Baruno. Halo, selamat pagi Pak Yogen. Selamat pagi, Mas. Ya, gimana kabar Pak Yogen pada pagi hari ini? Baik, Mas. Nah, Pak Yogen, mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anaknya di Depok, Pak Yogen, ini bagaimana warga bisa mengetahui akhirnya mereka menggerebek rumah pelaku? Iya, jadi pada saat malam kejadian penggerebekan itu, warga mendengar suara-suara di rumah kontrakan tersangka. Pada saat itu kebetulan juga listriknya gelap ya, mati karena tokennya sudah habis. Kemudian warga curiga, melaporkan ke Polsek. Kemudian bersama-sama anggota Polsek menggerebek atau mendobrak rumah tersangka dan didapati ada anak-anak kecil di situ, yang satu dalam kondisi terikat tangannya. Begini. Baik Pak Yogen, saat ini sendiri bagaimana kondisi psikis dari anak tersebut atau kita katakan sebagai korban, Pak? Ya, jadi si anak ini masih tinggal bersama ibunya, yang bersama-sama masih di rumah kontrakan tersebut. Kita sudah berkoordinasi dengan UPTD untuk terkait masalah pemulihan psikologi korban. Sudah tim psikologi sudah ke sana untuk trauma healingnya ya. Masih berjalan lah untuk semoga korban juga normal kembali. Oke, sekarang sang anak sudah kembali kepada ibunya. Nah, Pak Yogen, lalu bagaimana dengan ini penyiksaan sudah berlangsung berapa lama sebenarnya Pak Yogen sehingga akhirnya warga pun berinisiatif menggerebek rumah tersebut? Ya, kalau kejadian dilaporkan memang berawal di hari Minggu malam penyiksaannya. Kemudian hari Senin pagi pada saat tersangka dan istrinya bekerja di ojek online, kemudian tersangka mengikat korban dengan maksud tidak mengulangi untuk menyakiti adiknya atau anak kandung dari tersangka, sehingga diikat dan ditinggal pergi untuk tinggal kerja. Namun karena curiga sampai malam, akhirnya warga menggerebek. Namun sebelumnya sudah pernah terjadi juga penganiayaan katanya di tahun 2019, hanya sekali pemukulan demikian. Pak Yogen, mohon maaf Pak Yogen, sebelumnya ini ibu dari korban, ibu kandung korban ini sedang saat itu posisinya berada di mana Pak Yogen sehingga terjadi penyiksaan tersebut? Sama, ibu korban juga bekerja sebagai ojek online ya. Jadi keluar semua, bekerja mulai siang hari sampai dengan malam hari. Ya. Ya Pak Yogen, tadi dikatakan kan bahwa penyiksaan ini terjadi tidak hanya sekali saja, tapi sebelumnya juga pernah terjadi begitu. Nah, apa yang mendasari si pelaku ini melakukan kekerasan tersebut, Pak? Ya, memang sebenarnya si pelaku kesal dengan anak tirinya yang suka jahil atau menyakiti dari anak kandung yang masih berusia 10 bulan ya. Sehingga karena kesal itu kemudian si pelaku kemudian melakukan tindakan seperti itu terhadap anak tirinya. Pak Yogen, kalau kita bisa meluruskan Pak Yogen, berarti artinya ini pasang suami istri masing-masing membawa anak kandung, seperti itu? Ya, jadi sang istri sudah punya 2 anak sebelumnya, nah, kemudian menikah lagi dengan sang suami ini, kemudian mendapat anak dari sang suami ini 2 anak, gitu. Baik Pak Yogen, apakah si pelaku ini atau tersangka ini begitu ada perbedaan sikap antara kedua anaknya ini? Kan memang ini lain ayah ya, dari keluarga yang berbeda begitu, namun kemudian disatukan. Apakah ada perbedaan sikap sebenarnya? Mungkin Anda sudah memeriksa beberapa saksi, dapat diceritakan Pak? Iya, menurut keterangan dari ibunya sendiri memang kadang ada beberapa kali terlihat si pelaku sering ibaratnya memarahi lah untuk anak-anak tirinya. Namun itu tetap didasarkan atas beberapa kejadian memang pelaku nggak suka. Jadi nggak setiap harinya pelaku seperti itu. Karena memang pelaku sendiri juga jarang ada di rumah karena kegiatan pekerjaannya seperti ojek online gitu. Kalau hubungan komunikasi antara pasang suami istri itu sendiri seperti apa, Pak Yogen? Pada saat kita tanyakan terkait komunikasi sehari-harinya sebenarnya sih biasa-biasa saja. Namun memang kalau pada saat pelaku marah, sang istri berusaha untuk menahan atau melawan. Karena kemarahan pelaku, kadang si istri juga takut sehingga tidak melaporkan kejadian gitu. Pak Yogen, total sudah berapa saksi Pak yang dipanggil atau memberikan keterangan? Ya, sampai saat ini ada 4 saksi ya, namun masih kita tambahkan nanti sambil berjalan untuk prosesnya. Ya Pak Yogen, sementara informasi yang kami dapatkan bahwa ini pelaku melakukan penyiksaan tersebut balas dendam karena perlakuan sang korban terhadap anaknya. Benar demikian Pak Yogen? Iya. Jadi si korban yang merupakan anak tiri
kesal dengan anak kandungnya pelaku berumur 10 bulan karena pada saat hari kejadian itu membuat baju-baju berantakan, kemudian oleh korban ini disetrika juga pada saat itu pada anak yang satunya. Kemudian pada saat si pelaku melihat bahwa ada luka di anak kandung korban di anak kandung pelaku, kemudian menanyakan kenapa hal ini terjadi. Si korban kemudian mengaku bahwa dia melakukannya, akhirnya dibalas oleh pelaku kepada korban. Ya, Pak Yogen, terkait dengan konsekuensi hukum yang nantinya akan diberlakukan kepada pelaku atau tersangka, apakah yang akan dijerat begitu atau kan mungkin akan lewat jalur damai, mengingat ini masih dalam konteks keluarga begitu? Iya, sementara memang pelaku kita jerat dengan pasal 80 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak ayat 2 ya, karena menyebabkan luka berat dengan ancaman hukuman kan 5 tahun penjara. Makanya kita tahan sekarang. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk damai. Nah, kita pikir sepertinya kita akan lanjutkan untuk kasus ini karena memang termasuk yang luar biasa lah. Ya, Pak Yoga, mungkin terakhir Pak Yoga, ini sebenarnya kami penasaran kenakalan seperti apa sih yang mereka lakukan sehingga sang ayah tega berbuat demikian? Iya, didasari mungkin karena memang si anak tirinya ini sering jahil ya, dan terakhir memang melakukan menempelkan setrika juga kepada adiknya sehingga akhirnya dibalas oleh pelaku karena menimbulkan bekas gitu ya. Ya, Pak Yogen, mungkin Anda bisa memberikan himbauan begitu kepada masyarakat, khususnya pada pemirsa yang mungkin ada rasa takut di rumahnya mereka mengalami kekerasan, tidak hanya dari mungkin keluarga terdekat atau mungkin dari saudara, agar tidak takut untuk melapor kepada pihak berwajib. Silakan, Pak. Ya, jadi untuk seluruh warga masyarakat agar berani untuk menyuarakan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga apabila terjadi terkait penyiksaan maupun pelecehan seksual apapun itu, silahkan disuarakan kepada pihak yang berwajib, karena dari kita pihak kepolisian tetap akan memproses kasus tersebut dan bekerja sama dengan instansi terkait yang lainnya terkait pemberian trauma healing, psikologi, bahkan penyediaan rumah aman untuk mereka yang menjadi korban sehingga tidak akan terjadi lagi kasus demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak AKBP Yogen Heroes Baruno selaku Kasat Reskrim Polres Depok. Terima kasih Bapak telah berbagi informasi bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Dan Sehat juga selalu, Pak. semoga jadi pelajaran untuk kita semua ya, dan semua pengawasan kepada orang tua, kepada anak-anaknya, bagaimana anak-anak bergaul dan bagaimana anak-anak bermain di rumah, dan kalau ada masalah jangan diselesaikan juga dengan kekerasan seperti Benar itu. sekali, apalagi memang ini dilakukan oleh orang tua sendiri. Yang seharusnya mengayomi, menjaga, dan kita harus menghindari kalau anak-anak nanti akan menderita trauma untuk kedepannya seperti apa. Benar sekali, Pram. Ya, pemirsa, ini terbelit hutang bisnis meski gaji sudah 60 juta per bulan ya, namun ternyata pegawai bank ini tertangkap nekat merampok banknya sendiri. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di Lapor Polisi.